Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Di penghujung tahun ini Honda memberikan kejutan sama kita. Mereka meworo-woro sebelumnya kalau ada sesuatu, dan sesuatu itu akhirnya hadir di sini. Mereka bilang akan membawa 2 sepeda motor listrik ke Indonesia, dan ternyata dua-duanya, ya inilah yang sudah pernah ditunjukkan mereka beberapa waktu lalu, namanya Honda IM1i. Waktu itu belum publish harganya, kira-kira 40 sekian juta, sekarang sudah fix harganya 33 juta rupiah untuk Honda IM1i, dan ini adalah yang baru, yaitu Honda IM1i Plus. Harganya lebih mahal 500.000. Bedanya ini hanya di sini saja. Dia punya backrest. Jadi 500.000 itu bedanya ini. Yang lainnya sama semua. Kita akan bahas Honda EMI ini, bukan EMI ya, Honda IM1i ini lebih detail lagi kali ini, karena sekarang kita bisa pegang-pegang, bisa buka-buka baterainya, karena waktu itu kita tidak boleh pegang sama sekali. Sekarang kita bisa pegang, kita bisa hidupin, kita bisa naikin, kita bisa coba di Honda Safety Riding Center ini. Bersama saya Manut, yang kemana-mana. Nggak perlu terlalu banyak bahas soal desain, karena desainnya sudah pernah kita bahas sebelumnya dan tidak ada perubahan sama sekali soal desain di motor ini. Tetapi Honda bilang bahwa motor ini sudah ready diskon, bukan diskon ya. Jadi dia bisa memakai skema subsidi dari pemerintah yang 7 juta itu, karena dia sudah comply 40% TKDN di Indonesia. TKDN-nya apa aja, mulai dari desain itu sudah dikerjakan oleh putra-putra bangsa kita. Desain, manufaktur, sampai komponen yang berbasis baterai atau yang non baterai itu juga dihitung semuanya, itu di atas 40%, dan membuat motor ini bisa sedemikian murah. Murahnya tapi ya murah, begitulah ya. Masih cukup mahal untuk sebuah motor listrik, karena ya motor listrik sekarang masih cukup mahal semuanya. Dan ini adalah rasa penasaran kita terhadap Honda kalau bikin motor listrik seperti apa. Ini ada jawaban mereka, dan secara desain oke, begini jadinya ya. Di depan hanya kelihatan ada sedikit perubahan. Sekarang ada tempat plat nomor dari posisi 3 baut yang ada di depan ini. Sementara semua lampu LED-nya masih sama. Lampu seinnya terpisah di atas. Di sini ada semacam ring, sehingga dia ada kayak position lamp ya, DRL, terus lampu jauh, lampu dekat, LED semua. Di belakang juga sudah LED, begitu juga dengan lampu sennya. Desainnya simple, compact, minimalis, dan futuristis ya. Cukup futuristis karena dia bentuknya sleek banget, desainnya kelihatan tidak seperti motor biasa. Mungkin nanti Honda Beat suatu saat jadi seperti ini, nggak yang tajam-tajam garisnya, tapi ini lebih kelihatan dari masa depan. Di belakang spakbornya terpisah dari bodi, jadi bodi hanya ada sedikit, ini bukan spakbor tapi dudukan plat nomor. Jadi bracket ini memisahkan, terpisah dari spakbor. Spakbornya di bawah, dia bentuknya seperti hager ya, spakbor kolong yang sampai ke depan. Karena kalau motor listrik itu agak-agak krusial di sini, Mas Bro. Dia punya baterai di bawah, dan dia modelnya model swap. Nah, kalau model swap itu biasanya baterainya punya soket di bawah. Itu bahaya kalau ada air. Jadi walaupun dibilang di sini dia sudah IP dan segala macam, sudah tahan air dan segala macam, tapi kalau ada genangan air nembus ke bawah sana, itu berbahaya. Oke? Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghindari itu. Jadi supaya di bagian sini tidak ada cipratan air masuk ke dalam bak baterai. Oke. Lalu di sini ada apa lagi? Dia ada kantong penyimpanan di sini, di kiri ada buat handphone. Lumayan bisa masuk handphone, tapi tidak ada tutupnya, jadi hati-hati kalau bawa barang di sini, takutnya jatuh dan kehujanan. Lalu ada output USB charger buat handphone. Jadi kalau Anda pakai charger yang USB-C, mohon maaf tidak bisa di sini. Jadi mungkin pakai ada adapternya lagi ya.
kunci biasa saja. Jadi tidak ada remote, tidak ada keyless, tidak apa. Ini kunci biasa dengan shutter key lock. Dan buka joknya pun belum terintegrasi di sini, dia harus dari bawah sini. Jadi buka joknya Anda harus cabut kuncinya dan colok di sini. Jadi walaupun ini motor listrik bertema masa depan, tapi masih ada bau-bau masa dulunya. Jadi belum ada keyless dan segala macam. Anda harus tetap pakai anak kunci. Di bawah jok ini, joknya sangat empuk. Nanti akan kita cobain. Inilah baterainya. Dia hanya ada satu kompartemen baterai. Dan ini ada pengunci baterainya. Jadi baterainya itu sistem swap. Dia beratnya 10,2 kilo. Soketnya ada di bawah. Lihat di sini. Dengan soket ada di bawah juga. Nah, itu baterai motor listrik itu kalau ditaruh seperti ini berpotensi buat oblak. Jadi dengan adanya pengunci seperti ini, dia kenceng banget. Oke. Ada beberapa motor listrik yang sistem swap baterainya dengan soket di bawah. Akhirnya di bagian bawahnya hanya buat charging station atau di swap station, karena di bawahnya itu berpotensi goyang-goyang, dan untuk dipasang di motor dia bikin satu soket lagi, jadi soket ada dua di bawah dan di atas. Tapi Honda mensiasatinya dengan sistem pengunci baterai seperti ini. Oke juga, di belakangnya ada semacam kompartemen kecil, ya bisalah buat bawa-bawa muat sarung tangan lah ya. Jas hujan kayaknya kalau jas hujannya ringkes banget baru bisa dipakai di sini. Ditaruh di sini. Sementara tidak ada penyimpanan lain, hanya pengait di depan seperti biasa, tow hook buat bawa barang. Lalu tombol-tombol juga tampak sederhana sekali karena cuman ada tombol-tombol standar ya, lampu jauh, lampu dekat, klakson. Tadi mana kuncinya? Oh, sayangnya kuncinya belum dicolok. Jadi ini kuncinya masih masa dulu, bukan masa depan. Ada klakson. Ini sen kiri dan kanan, tidak ada hazard. Terus ada ini tombol, semacam tombol start ya. Karena untuk membuat motor ini ready, Anda harus memencet tombol ini dengan menarik rem tangan. Jadi di sini kalau side stand-nya turun, ada tandanya di sini indikatornya. Begitu standar samping naik, dia bisa ready untuk push start, tarik rem, tekan tombolnya, dia akan kelihatan ready di sini. Di sini speedometer ada kilometer, kecepatan, terus ada presentasi baterai dan bentuknya angka bukan bar, jadi Anda bisa tahu exactly seperti seberapa banyak baterai yang tersisa di sini. Anda bisa menempuh 41 km, nanti kita bahas. Terus ini ada jam, ya kan? Ada indikator dikit banget, ada sen, lampu jauh, lampu dekat. Udah itu aja, sama ada indikator ekono. Tombolnya ada di sini. Jadi ada dua riding mode, ekono sama standar. Kalau ekono ini Anda akan mentok di 25 km per jam. Coba kita lihat. Di sini 33 ya. Tapi nanti kita coba. Katanya 25 soalnya. Tapi begitu masuk standar, Anda bisa gas sampai di 51, 52. Ini tanpa beban ya. Begitu ada beban nanti akan beda. Kita akan coba nanti di sana. Jadi itu tadi secara keseluruhan ya. Tapi Honda membuat motor ini sangat kecil. Begitu juga dengan performanya. Dia hanya pakai motor di hub roda ini. Jadi dia pakai hub motor 3 fase 1,7 kW dan disuplai tenaganya oleh baterai yang ada di bawah jok tadi. Baterainya itu 1,3 kWh, spesifikasi ada di bawah ini, berapa volt, berapa ampernya. Dan baterainya tergolong kecil sebenarnya ya, karena cuma 1,3 kWh. Berat baterainya 10,2 kg. Dan Anda akan diberikan 2 model pengecasan. Nah, pengecasannya ada di sebelah sana. Nah, untuk mengecasnya Anda akan diberikan 2 pilihan. Itu Anda bisa ngecas di rumah pakai mobile power pack charger yang seperti ini. Jadi ini tidak diberikan sama Honda, tapi Anda harus membeli.
harganya antara 5 sampai 6 jutaan. Jadi pilihannya memang cukup berat ya, antara swap atau ngecas sendiri di rumah. Kalau ngecas sendiri di rumah Anda harus beli lagi. Ini, alat ini, itu harganya 6 jutaan, 5 sampai 6 jutaan. Anda bisa taruh ini di rumah, ngecas sekitar 6 jam untuk sampai 100% atau sekitar 2,5 jam kalau hanya sampai 75% dari kapasitas baterai 25%. Tapi kalau mau swap itu juga bisa, jadi nanti ada aplikasi namanya Honda eSwap, dan Anda bisa swap di beberapa infrastruktur Honda, terutama di dealer-dealer Honda yang ada e-shopnya. Itu ada swap station seperti ini, dan satu kali ngecharge itu Anda akan harapan bisa membayar Rp8.000 setiap charge. Padahal baterainya hanya 1,3 kW. Yang kalau 1 kW-nya itu sekitar Rp1.600. Jadi ya kira-kira begitulah yang ditawarkan Honda. Bagaimana Anda mengecas baterai ini? Kita akan tunggu saja seperti apa infrastruktur yang mereka siapkan, karena mereka menyiapkan 1.200 e-shop di seluruh Indonesia. Tapi charging stationnya juga hanya baru di Jakarta dulu ya. Tapi kita lihat aja seperti apa perkembangannya. Pantau website kami untuk mengetahui perkembangan ekosistem motor listrik Honda ini, karena harus diakui sistem swapnya berbeda, baterainya berbeda, dan nggak ada yang sama di Indonesia ini. Jadi mereka mengembangkan sendiri ya. Sementara motornya sendiri terlihat kecil. Kalau kita lihat bannya lebih besar depan dibanding belakang, karena dia diameter di depan itu 12 inch. Bannya sudah tubeless, jadi peleknya pelek palang. Dia diameternya 12 inci dan lebarnya 90. Jadi ini sebenarnya bannya mirip sama ban Scoopy, tapi sedikit lebih tipis. Kalau ban Scoopy kan depan 100 ya, ini cuma 90. Jadi peleknya pun sedikit lebih tipis dibanding Scoopy. Kita lihat di sini ada nggak ukurannya? Kayaknya nggak ada. Mungkin Anda bisa pakai ban Scoopy di depan, tapi hati-hati mentok dengan spakbor karena cukup ketat di sini. Tapi sih kalau naik satu step, satu ukuran nggak ada masalah. Dan bannya pakai Chengsin. Di depan Chengsin atau CST ya, di belakang juga pakai ban Chengsin. Di belakang ini pakai diameter 10 inci. Dia langsung terpasang di hub motor dan dia juga tubeless. Bannya dengan lebar 100, profil 90, ring 10. Jadi ban depan itu lebih besar diameternya, kelihatan lebih gede bundernya dibanding yang belakang. Dan ini agak-agak kelihatan kopong ya di belakang ya, karena di belakang hanya ada arm di bawah sini, tidak ada knalpot, tidak ada spakbor, tidak ada ini, jadi armnya besi, jadi kelihatan ringkes banget di bawah. Dia dipadu dengan shock breaker ganda di belakang, di depan teleskopik, terus remnya depan tuh lucu nih kalau Honda ya. Di depan dia pakai rem cakram, di belakang biasanya kalau hub motor ini itu motor-motor listrik itu dikasih cakram. Tapi kalau Honda memutuskan di sini rem belakangnya adalah tromol. Gitu. Nah, dengan adanya hub motor ini berarti Anda juga PR kalau mau ganti ban belakang, karena kalau mau ganti ban belakang itu harus copot semuanya ini. Tukang ban, mudah-mudahan nanti di service centernya Honda ya, bengkel resmi Ahas itu sudah bisa pakai tire changer khusus buat ini, karena dia asnya panjang sehingga kukunya dari tire changer itu harus lebih tinggi, karena kalau nggak mentok bawahnya bro. Itu. Dan Anda harus copot berikut dengan kabel-kabelnya sampai depan sana, karena kabelnya langsung masuk ke sini nih. Ya itu urusan bengkel resmi ya, untuk bisa buka pasang ban. Karena kalau Anda ke toko ban, itu biasanya akan tepok jidat dulu sebelum bisa melayani motor listrik yang pakai hub motor seperti ini. Oke, itu tadi adalah gambaran motornya secara keseluruhan. Motor ini kecil sekali, tinggi saya 185 cm dan tinggi jok motor ini hanya di atas kertas 740 mm. Jadi ini motor ini pendek sekali. Anda, siapapun Anda pasti bisa naik motor ini. Mungkin untuk cewek-cewek gitu, anak-anak gadis yang pengen naik motor dan motor listrik, ini motor cocok sekali buat Anda.
Joknya juga empuk banget. Dan yang asik lagi adalah dia punya deck yang sangat panjang, rata, dan bisa bawa banyak. Kalau mau bawa bawaan belanjaan ya di sini, itu bisa mengakomodasi. Jangan tanya galon, itu pasti muat di sini. Dan decknya kalau kita lihat agak tinggi, karena di sini adalah lokasi Honda menaruh ECU dari motor ini, power unitnya di sini. Jadi kalau dilihat secara kasat mata ya, dibanding sama motor Matic ya, skuter Matic yang ada di Indonesia saat ini, dia sedikit lebih tebal sehingga kalau dinaikin kakinya itu sedikit lebih tinggi dibanding deck motor Matic. Kalau motor Matic mungkin di sini, ini saya perlu naikin kaki lebih tinggi lagi, sehingga kalau lihat dari segitiga berkendara antara stang, kursi, dan deck kaki itu kelihatan kaki saya agak naik. Jadi posisi lutut saya itu sedikit lebih tinggi dibanding posisi jok. Ini kalau Anda setinggi saya ya. Kalau Anda tidak setinggi saya mungkin agak-agak rata. Tapi itu mungkin jadi ciri khas motor listrik, karena motor listrik yang lain, yang apalagi yang buatan Cina ya, itu mereka duduknya jongkok. Jadi ini deknya tinggi banget gitu kayaknya. Jadi kalau jalan itu misalnya habis lampu merah ya, mau jalan itu dia gitu kurang tinggi naiknya. Tapi it's okay, ini masih tolerable. Dan kalau kita lihat dia untuk belok patah memang untuk lutut saya dia mentok, tapi nanti kita cobain di test track ini karena mungkin tidak terlalu tight tikungan-tikungannya, nanti kita akan cobain. Oke, sekarang saya akan gear up dulu, ganti safety gear untuk cobain motor ini di safety riding course di Honda ini, dan mudah-mudahan kita bisa bawa motornya untuk riding harian. Oke, sementara kita spill dulu rasanya ada di sini karena ada tempat untuk berendam. Jadi ada kubangannya gitu. Nah, sekalian membuktikan si hub motornya ini tahan air atau tidak. Let's go. Oke, Honda IM1i Plus yang akan kita coba ini, dia yang kelihatan paling ini adalah dia punya back rack, dan kita coba langsung duduk di atasnya, nyalain kontak, dan dia bisa langsung dipencet starter, kayak starter ya, tapi nggak ada bunyinya. Kalau dia side stand switchnya hidup aktif, dia nggak bisa di starter. Begitu naik bisa push start dan ready. Oke. Impresi pertama, halus sekali, dan kita langsung dihadapin sama genangan air. Cobain ya. Ini kayak lewat banjir, Mas Bro. Blebek, blebek, blebek. Dia, kita tanya nanti berapa senti ya, soalnya belum ada datanya, tapi aman-aman aja so far. Dan motor ini rasanya enteng banget ya, kayak rasanya ya, seperti Anda naik Honda Beat. Dan yang paling terasa adalah dia halus banget, dan ini adalah tanjakan ya. Kita coba naik tanjakan, berhenti. Oke, agak berat tapi dia mau naik. Ini standar yang ada di tempat safety riding Honda, dan ternyata yang tanjakan cukup curam tadi dia aman-aman saja, masih bisa naik. Padahal kita berhenti di tengah-tengah tadi ya. Kalau pakai momentum akan lebih mantap lagi sebenarnya. Dan kalau bicara soal tenaga, ya kita nggak bisa ngarep banyak lah ya sebenarnya ya. Tapi lucu sebenarnya. Jadi motor ini rasanya halus sekali pada saat pertama kali jalan tadi. Nggak ada sentakan apapun. Seperti rata-rata motor listrik yang ada di Indonesia saat ini tuh, beberapa dia pada saat diem begitu digas kaget dek gitu, kayak apa namanya, nyentak gitu. Tapi ini enggak, dia halus sekali, dan semuanya halus, dan tenaganya cukup padat.
Oke, coba kita tanya ya, Mas, berapa senti dalamnya? 20 senti ya? 20 senti. Jawab ya, 20 senti. Kita coba lagi. Oh iya, kalau dibuat agak kenceng bawahnya, hati-hati kalau ketemu polisi tidur agak tinggi ya, karena mentok di bawahnya. Jadi decknya ini kalau menurut saya ya, dia lebih tinggi dibanding rata-rata skuter matic pada umumnya, terutama Honda Beat ya. Jadi posisi kaki saya duduk di sini dengan tinggi jok yang nggak jauh beda sama Honda Beat. Kita sebagai gambaran Honda Beat aja ya, tapi posisi kaki sedikit lebih tinggi dibanding Honda Beat. Oke, buat nanjak no problem. Tadi kita udah coba berhenti ya. Ini kalau pakai momentum juga pasti no problem. Jadi kaki lebih tinggi sedikit dibanding Honda Beat, tapi masih cukup lah buat belok-belok seperti ini. Dengan saya yang tingginya 185 cm, dia tidak mentok ke dengkul. Lihat, masih ada space ya dengkulnya ya. Jadi stangnya nggak mentok lutut. Mungkin kalau buat belok patah, nggak mentok juga sih. Bagus karena posisi stangnya agak tinggi ya. Dan dia buat belok-belok seperti ini stabil banget. Di depan pakai ban 12, di belakang pakai ban 10, jadi no problem. Motornya so far halus banget, dan yang bikin kaget adalah dia ternyata tenaganya cukup padat, enak. Nah, ini kita pakai mode standar, jadi bisa sampai kecepatan tinggi ya. Coba kalau kita pakai eco nanti ya berapa, karena kalau pakai motor listrik itu jujur saya lebih seneng pakai mode standar atau mungkin mode sport ya, supaya bisa merasakan memang full performance. Mengingat rata-rata performa motor listrik sekarang itu masih di bawah rata-rata performa motor bensin. Jadi pakai full performance saja ya enggak. Asik. Buat meliuk-meliuk sih oke juga. Coba kalau kita pakai eco ya, eco dia mentoknya di berapa ini? 23, 26, 25, 26, 26 mentoknya. Eko lagi. Oke, nyemplung dulu. Ini udah 4 kali kita cemplungin nih, nggak ada masalah ya. Oke, kita sekarang coba standar lagi. Berapa speednya? Ayo, kamu bisa. 45. Yeay, 46. 46. Top speednya 46 aja. Itu kalau di jalan lurus-lurusan ya, kayak di Pondok Indah gitu ya, atau mungkin di Dan Mogot. Wah, itu sih kerasanya sih kayaknya kurang banget ya. Tapi lagi-lagi motor ini kayaknya dikhususkan Honda emang buat komuter banget. Jadi diserancang apa ya, jujur saya nggak puas dengan jarak tempuh sama kecepatan maksimumnya gitu. Tapi ya dan again, memang motor listrik masih mahal. Jadi kalau Anda
apa ya, bertanya-tanya bagaimana kalau Honda bikin motor listrik. Ya inilah jadinya, dengan harga segitu, performanya segini, tapi dapat kenyamanan dan build quality dari sebuah motor Honda. Oke? Oke, itu tadi kesempatan kita nyobain IM1i. Yang ini IM1i karena dia bentuknya standar ya. Kalau yang IM1i Plus yang saya coba tadi, dia punya bezel belakang. Bedanya itu doang. Itu harganya 33 juta dan ini harganya 33.500.000 rupiah. Sudah termasuk subsidi, jadi harusnya harganya 40 jutaan. Dan hitungan tadi itu adalah harga sesudah subsidi karena dia sudah comply dengan PKDN 40%. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini teman-teman, dan kita akan langsung cobain motornya buat di jalan raya seperti apa rasanya. Ini tadi hanya ya spill sedikit rasanya kalau di safety riding course-nya Honda di Altamas. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan like video ini, membagikan video ini ke teman-teman Anda, dan juga jangan lupa subscribe Autorider jika Anda belum, dan follow kami di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.